Tembak-tembakan harusnya udah terjadi. Dan gue harap Bapak Observer Vietnam lebih bijak hari ini. Karena ini hari penting tentunya. Tapi kita lihat dulu reverse red. Sepertinya bakal bergerak ke arah mil. Dan nggak ada aksi apa-apa sebenarnya di mil Bapak Observer. Dan kita lihat ada sudah Real of Battle. Langsung menuju ke arah satu orang mau. Di tangan Crime MKS dan juga X-Roy menjadi informasi yang bagus. Bakal coba dikejar. Tapi gue jujur lebih penasaran apa yang akan terjadi di arah Epic itu sendiri. Dan ini dia tappingan masih bisa diandalkan seorang Mahal. Tembak lagi, udah sekarat di sana Crime-nya. Di Extol juga udah kehit banyak banget. Di handle sama seorang Mahal. Dan sayangnya tidak ada cover. Nah ini yang kita tunggu-tunggu dari tadi Bung Skyla. Yes, kita sudah melihat setup yang dilakukan oleh Onyx. Onyx coba untuk melakukan rotasi yang cukup aman sejauh ini. Objektif mereka adalah mengurung Buriram United untuk stay close di dalam building. Dan gimana caranya Buriram United ini nggak bisa dapetin resource sebanyak biasa yang mereka lakukan. Dan itu ada keputusan yang bijak banget menurut gue, gimana tinggal caranya Onyx mundur aja sekarang. Udah waktunya. Tapi kalau mau komit, ini juga waktunya. Ya ini juga waktunya. Karena tadi kita lihat juga ada satu player. Oke, 124 dari seorang Jack. Connect. Dengan double vector juga udah di tangan seorang Jack. Tapi Gare juga kena 124-nya. Dan juga ada ledakan grenade yang siap untuk meledakkan Buriram United sana. Langsung masih bisa dihandle dengan duel yang ada dari Buriram United. Perlawanan coba dilakukan. Get high kehilangan setengah darahnya. Kiba akan dikirim untuk maju ke depan. Sambil berhati-hati. Onyx Olympus memiliki kedewasaan yang luar biasa. Tapi ini dia. Tapping satu dilakukan. Kiba yang 1, 2, 3, 4. Bakal langsung dicari. Sisanya udah skarpan. Sana knockdown juga. Kita ingin kembali cari. Udah slow hand. Udah slow hand. Udah slow hand. Langsung dibikin kembali ke lobby oleh Onyx Olympus. Onyx Olympus menunjukkan nyali mereka beserta dengan skill mereka. Menunjukkan bisa menumbangkan raja dari segala raja di bagian Bermuda. Dan ternyata tidak sesulit itu Haji Sven. Dan apa yang mereka lakukan membutuhkan nyali yang sangat amat luar biasa. Dan mereka berhasil menumbangkan hal tersebut seperti mereka bermain di rank Haji Sven. Yes. Perhitungan juga yang lebih matang. Pergerakan yang sangat hati-hati tapi saling percaya untuk saling cover satu sama lain. Kiba menjadi momen penting untuk double pick pertamanya dia. Dan itu pastinya nge-boosting mental anak-anak dari Onyx Olympus juga. Dan tadi kita bisa lihat gimana satu player terakhir dari Buriram pun itu udah tangannya udah kecepatan dan udah panik jatuhnya. Udah Pak. panik karena harus ngelihat 3 playernya udah bener-bener knockdown. Dan dia juga HP tinggal 50% aja. Dan menurut gue kunci kemenangannya adalah ketika satu flanking yang dilakukan oleh Onyx yang gue nggak tahu tadi barusan itu siapa, berhasil untuk nge-clutch 2 playernya bukan untuk knockdownin, tapi untuk memperlambat dan memecah fokus lawannya sehingga membuat space untuk orang yang di dalam bisa keluar aja. Betul. Namun kita lihat di sini Paysport di rumahnya Clock Tower sudah berhasil mendapatkan sang kapten. Yang mana harus dihidupkan kembali di tempat yang lain, tapi Vice MKS sudah terpantau dari attack all around. Bakal coba dikeker dari kejauhan, masih memberikan serangan-serangannya juga yang luar biasa sekali. Limit kali ini udah mulai memberanikan diri untuk gerak ke arah jalan raya depan Clock Tower persis. Dan udah ada Arfon juga digunakan di sana untuk informasi yang lebih akurat tentunya dari attack all around. Menurut gue ini menjadi satu sweet as revenge dari Onyx Olympus yang dimana kita ingat waktu di fase hari-hari terakhir. Ya. Onyx Olympus itu benar-benar dicari di 2 map sama Buriram United karena mereka tahu Onyx Olympus merupakan salah satu ancaman buat Buriram United. Dan Onyx Olympus membalaskan dendam mereka dengan gaya yang lebih elegan, dengan gaya yang lebih berkelas, bermain di Grand Final, meratakan di Grand Final di match pertama. Dan Onyx Olympus, kita harus ingat mereka memiliki nyali itu dan mereka memiliki skill itu dan mereka menunjukkannya di Grand Final match pertama aja Sven. Yap, dan perlu diingat ini Grand Final 1 hari. Satu hari. Kan? Lu hilang 1 game, udah sisa 5 game doang. Dan 5 game tetap menjadi hal yang harus dikhawatirkan. Karena nggak nutup kemungkinan di map selanjutnya juga bakal ditabrak lagi Bung Skyla. Benar, dan kalau kita lihat ini sebenarnya satu chance untuk Thailand selangkah lebih jauh udah berhasil dipatahkan. Sekarang gimana tim Indonesia yang lain bisa bermain dengan objektif yang mereka miliki? Yap. Dan kita lihat juga gimana RRQ Kazu juga udah comeback as a team. Dia udah berempat lagi, udah pakai dinokularnya, udah dapat satu info kalau di rumah labirin itu ada satu squad. Harus berhati-hati tentunya RRQ Kazu, tapi Iris juga udah terlihat. Dan udah ada portal go, langsung coba di-commit. Sama RRQ Kazu. Nah, langsung dibuka 1-2-4-nya. Pakai Kokunda. Langsung dapat Dexel dan juga Vice MKS RRQ Kazu kali ini.
Wow, RRQ Kazu setelah mereka menggunakan Archon-nya mencoba untuk memberikan informasi, komit ke arah dalam langsung. Dua orang yang tersisa tereliminasi dan wow, itu merupakan salah satu keputusan yang bijak banget karena RRQ tahu di bagian clock tower itu lagi perang juga. Jadi kalau di sini ada dua orang mereka nggak bakal dapat hambatan lagi dan Onyx Olympus sekali lagi harus gue mention mereka bermain dengan sangat bagus dan mereka tahu betul kelemahan mereka di Bermuda kalau ada Buriram United. Once Buriram Unitednya clear, mereka bisa rotasi kemanapun yang mereka suka. Betul, betul. Bahkan mengcopy rotasi yang dimiliki sama Buriram United. Ya even Onyx Olympus kalau kita lihat di minimap aja di POV Indosat sekarang itu ada di pinggir-pinggir dekat-dekat zipline tentunya dari arah Keraton dan juga Mil. Yang mana itu emang gaya mainnya teman-teman dari Buriram United. Tapi kita lihat Indostars bakal cepet turun gunung dari arah pick. Setelah tadi dia selesai di Sentosa, bahkan kalau kita lihat dari minimap itu untuk teman-teman yang nonton di YouTube Short itu kelihatan. Stalwart lagi ada di Sentosa, mungkin nyari Indostars atau mungkin takut ketemu musuh. Tapi kita lihat WG akan berjumpa dengan anak-anak Indostars. Ras, coba tembak, cukup sekarat. Di sana membuat panik dekat, langsung dinokin di tangan Ras. Langsung habis kesempatannya, di delay. Begitu saja, membuat WG agak terbungkam at this point. Tapi kita lihat posisinya masih ada ledakan grenade. Juga diberikan dari Indostars. Kocel masuk ke dalam, udah ada Krillin sama Cyrus. Harus lebih hati-hati lagi, ada Kapten Gare juga siap dengan RGS. Memberikan gedoran-gedoran menuju ke rumah L. Ada Kiba juga bersama dengan Jack, bakal komit sepertinya bersama dengan Gardu di sana. Wow, Onyx Olympus menjadi third party. Ada portal juga dari Gare, bakal coba langsung lantakan area rumah L. Kita lihat gimana sisa player dari WAG. Lumayan kalah kabut kebagi 2-2. Dan oh masih ada respon yang cepat banget dari WAG untuk menutup diri di arah depan sana. Tapi nggak bakal dibiarin sama Jack. Lo lihat outstanding move dari Wonderkid. Jack mendapatkan player-player dari Vietnam. Dekat juga kandas, satu lagi juga kandas. Dari anak-anak Onyx Olympus menggabung. Onyx Olympus 9 poin eliminasi tapi mereka belum selesai. Mereka bakal kedatangan tamu yang baru yang sudah mendengar peperangan yang baru saja pecah dan coba untuk menjadi hiena dari peperangan yang barusan terjadi. Dan seperti yang gue bilang, 18 Deer masuk di waktu yang tepat. Jack sebagai Wonderkid yang sedang on point banget harus ditumbangkan karena M79-nya udah gak ada peluru lagi. Yap. Kita bisa lihat juga gimana Abai sisi lain berhasil dapetin jump gun. Momen penting tentunya. Ini bakal benar-benar menjadi kesempatan untuk anak-anak dari Indonesia itu sendiri. Ditambah zona juga sebenarnya udah menantang banget. Tapi River Threat ini dia, another Thailand team juga udah mulai melakukan rotasinya. Agak berbahaya dan udah ada kesempatan yang lebih besar lagi harusnya untuk dari tim-tim Indonesia yang udah mulai sadar kalau zonanya ini udah nggak di sana. Tapi Jack sayangnya keculik sama satu player dari River Threat nih. Ya, dan kalau gue ngeliat sebenarnya Onyx Olympus sudah tahu betul kelemahan mereka ketika bermain di bagian garasi itu mereka nggak selalu baik-baik aja. Mereka coba untuk move juga ke daerah bawah untuk dapetin clear view dan juga satu tempat yang lebih aman lagi, kompon yang lebih bisa mendukung mereka lagi. Tapi sayangnya Red Rivers atau Reverse Red mereka udah bener-bener nungguin dan posisi mereka juga udah enak banget untuk nge-lockdown teman-teman dari Onyx Olympus. Sekarang Onyx Olympus nggak punya banyak pilihan, mereka nggak bisa ke vending machine. Mereka cuma bisa berharap adanya vending machine ungu yang bakal turun di depan mereka nantinya. Yap. Dan ini dia, tappingan pun gak henti-hentinya. Coba dilakukan oleh Reverse Red. Masih bakal ada serangan tambahan tapi The Ghost juga berhasil menghidupkan kembali teman-temannya. Ini bahaya banget. Menurut gua teman-teman dari WAG udah tahu betul apa yang ingin mereka lakukan. Mereka tahu zona juga bakal ke arah Onyx Olympus. Dan seperti yang gue bilang, Onyx Olympus mendapatkan jawaban dari semua doa yang mereka inginkan. Mereka mendapatkan satu vending machine yang bisa mereka gunakan. Dan Reverse Red sadar betul bahwa di sana ada satu vending machine. Dan kalau mereka nge-let go, artinya satu player yang barusan mereka culik dari Onyx Olympus itu udah berhasil dihidupkan kembali. Benar. Nah ini dia, bukan satu hal mudah. Juga akan coba dieksekusi oleh Stalwart yang di depannya ada PA Esports. Ini klasik PA Esports sama Stalwart Esports banget nih. Perang di patahan perbatasan Pachinok dan juga Factory. Tapi kita lihat portal gue coba digunakan oleh Saifa dan juga Stop. Akan melakukan upaya setup tapi LBT sama Downcry harusnya masih di posisi yang bagus. Oh! The off angle kill! Berhasil mendapatkan kesempatan untuk wallbang menuju ke arah PA Esports. Satu knockdown, bakal berarti banget, langsung disambut sama Nero juga masih bisa bicara. Tapi Nero udah dapetin Dew di sana, ditukar. 3, sekarang Saifa dapetin LBT, agak kewalahan PA Esports dan Nero bersama Wangan. Coba melarikan diri karena kondisinya udah nggak kondusif lagi.
ST walaupun kehilangan Deo, tapi menurut gua harga yang mereka bayar itu nggak semahal karena mereka bisa bener-bener masuk ke dalam zonanya. Kalau tadi Do itu bener-bener nggak bisa dapetin satu opening, PI Sports bakal nge-punish abis-abisan teman STE. 100%. Ya. Karena nggak ada sejarahnya orang bisa nembus pertahanan orang yang udah melakukan satu upaya defensif di bagian batu aura barusan. Betul, 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 betul. Dan ini dia udah ada sebuah hit list dari EVOS Divine yang ternyata kesasar ke player dari Onyx Olympus. Jadi Kiba di sana udah kena hit list. Menjadi info penting juga untuk beberapa tim lain. Tapi kita lihat sekarang attack all around. Udah notice. Di balik sutet sana terdapat satu tim. Itu juga dengan bagian atas. Rumel checkpoint di Bima Sakti ini lumayan krusial juga posisinya. Dan attack all around bersama tim Falcon. Lagi mencari momentum untuk melaksanakan aksi mereka. Coba tapping-tapping. Duel juga udah dibuka. Buat attack all around harus lebih hati-hati lagi Bung Sky lah. Ya, kalau kita ngomongin Onyx Olympus sekarang dengan zona seperti ini mereka nggak cukup diuntungkan. Kita ngomongin RRQ masih bisa diandalkan karena mereka bisa bermain di daerah dua patahan. Tapi menurut gua kesalahan dari Onyx Olympus karena mereka harus tumbang di sini. Mereka terlalu cepat untuk turun ke daerah bawah. Yap, kita lihat. Orang Mal dan juga kawan-kawan RRQ lainnya. Tadi sempat berhasil dapetin Keroro. Attack all around sisa 3 kali ini. Dan perang harus dieksekusikan sekarang juga. Tapi infonya udah didapat kalau satu squad dari RRQ Kazu ini ada di bawah persis. Bakal coba dijaga. Tapi Punggot siap dengan pelontaran. Ada ledakan fire in the hole. Abai maju ke depan. Coba zoning pakai flash freeze dan juga Christian grenade membuat anak-anak attack all around lumayan panik, coba lari ke lantai 2 tapi bakal coba di zoning habis juga dengan mode launcher dari Trogon. Milik anak-anak dari RRQ Kazu. Udah ke pojok situasinya. Legalos dapat satu orang limit tapi Mal dan juga ternyata harus ditumbangkan. Kita lain main. Tapi Punggot sayangnya harus meledakkan dirinya sendiri. Sisa dulu masih bisa tolong dulu dua temennya. Ayo bisa, yuk bisa. Masih bisa ternyata Bung Sky lah. Masih bisa tapi attack all round juga seperti itu. Mereka juga berhasil melakukan reset dan Punggat menggunakan M79-nya bakal menjadi cukup berbahaya. Menjadi ancaman yang sangat-sangat nyata dan ini gak bagus buat RRQ karena RRQ stick di satu tempat yang dimana M1, M79 bisa menumbangkan mereka semua karena gak adanya fast level 3 sama sekali ya Gispen. Yap, bakal coba cari jalan keluar ya. Tentunya naik ke lantai 2 tapi udah ke notice, ada line main lagi tadi gue lihat coba dipasang sama attack all around. Hati-hati RRQ Kazu. Itu sampai gerak ke arah rumah kayu, itu bisa jadi ada ledakan line main di balik blue wall. Hey! Sayangnya di sisi lain ternyata WJRS Kandas di peringkat 10, 9 tim tersisa Bung Sky lah. Ya 9 tim yang tersisa, looking good for Indostars and still looking good untuk RRQ Kazu. Kita nggak ngelihat di mana teman-teman dari Onyx Olympus, tapi EVOS Divine mereka harus masuk secepat mungkin sebelum third party datang dari arah Falcon maupun dari Reverse Red. Ini dia 2 lawan 3 dari RRQ Kazu. Dan kita lihat Reverse Red baru aja dibahas. Di bawah sana udah ada EVOS Divine. Bakal coba turun gunung dulu dengan kondisi keikat A124. Agak berbahaya untuk Reverse Red. Tapi apakah mungkin Reverse Red bisa handle ini karena sekarang lawannya adalah EVOS Divine. Udah kerasa juga aim di mana-mana dari Falcon. Dari Dudes juga berhasil dapetin jump cut. Sisa 1 berarti dari attack all around yang akan bertemu dengan RRQ Kazu. Dudes berhasil menajamkan aimnya dan attack all around dipulangkan peringkat 9 di tangan RRQ Kazu Bung Skyla. Yes, dan kali ini Onyx Olympus yang hanya bermain dengan 4 orang yang masih cukup lengkap akan berhadapan dengan teman-teman dari STE. Tapi tembakan dari kejauhan juga sudah mulai connect. Reverse Red akan berhadapan dengan Indostars kali ini Ajispen. Waduh, bakal coba disatronin dan udah ke lock posisinya. Reverse Red akan coba mencari sisa player dari Indostars. Kocel Lim juga udah kandas. Sulit sekali tapi masih ada Ektindir. Ektindir masih bisa bicara. Sayangnya tidak bisa berbicara lebih banyak lagi, tapi ini jadi kesempatan untuk EVOS Divine karena EVOS Divine bakal dapat lampu hijau untuk keras karena Reverse Red dan Dead Door. Suara tendapan dari MGAS dan juga dari EVOS Divine. Habis sudah Reverse Red di tangan EVOS Divine. Masih ada Falcon akan bertemu dengan RRQ Kazu. Falcon sisa Peter aja tapi Dudes 1v1 situation. Dudes akan berjumpa melawan Peter. Masih punya respect duel tapi Dudes masih punya red flag yang bagus juga. Sayangnya circle udah berjalan, memaksa Dudes harus keluar dari area tersebut. Bakal coba di-crack, Gedai berhasil dapetin Dudes. Dan RRQ saya harus tereliminasi di posisi kelima. Sisa EVOS Divine dan juga Onyx Olympus bersama dengan Falcon. Dan juga satu tim dari Vietnam lainnya yaitu PI Sports. Wangan, kita lihat EVOS Divine dapat satu. Mau kemana deh? Mau kemana? Ini dia White Tiger from Indonesia. EVOS Divine berhasil mendapatkan tim Falcon. EVOS Divine dari depan. Masih ada Stalwart dan juga PI Sports. Onyx Olympus juga tadi harus kandas sayang sekali. Tapi Gedai lu lihat double pick-nya. Berhasil dapetin satu orang down cry. Sisa satu aja Wangan juga udah kelihatan di sana. Bakal coba dihabisin. Wangan
Bakal coba difokus sama Evos Divine. Dan udah depan mata tapi Dew yang berhasil dapetin ini. 4 lawan 3. Ini bakal jadi momen emas untuk White Tiger from Indonesia. Evos Divine. Kelihatan bakal ada sebuah homer. Coba lempar reflect. Granat. Maju ke depan. Dew udah sekarat. Maju lagi. Masih ada Bax. Coba regroup ke belakang. Tapi yang diincar adalah Dew. Dew bakal diincar sama 2 player dari Evos. Coba tarik. Coba cover. Kaifah dari belakang. Kedai. Hati-hati Kedai. Kaifah satu lagi. Dan udah langsung diaduk saja Kaifah. Masih bisa menjadi momen emas. 2 lawan 1. Let's Kedai. go! Sisa satu lagi. Adalah face